Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita di pagi hari ini, mari saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas berkat rahmat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Pagi hari ini sebelum kami melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun dan membimbing kami, sehingga firman ini bukan sebatas kami dengar, tapi menjadi penuntun dan teladan di sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar, kami siap melakukannya. Terpujilah Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Kejadian, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Menara kekacauan. Ketika membaca kisah Menara Babel, pemahaman kita tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kecongkakan manusia. Manusia ingin mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit. Mendirikan menara adalah ide yang sangat baik pada dasarnya, luar biasa. Namun tujuannya merupakan sebuah kesalahan fatal. Karena setelah air bah, Tuhan memerintahkan kepada bangsa itu agar beranak cucu dan bertambah banyak serta memenuhi bumi. Kenyataannya mereka tidak melakukan itu. Mereka justru bersusah payah supaya jangan sampai terserak ke seluruh bumi. Mereka mau hanya untuk berkumpul bersama-sama, bahkan mencari nama demi tujuan mereka. Membangun menara memang menjadi lambang kehebatan mereka, tapi tujuan mereka agar bisa dilihat oleh semua orang. Mereka menolak untuk memenuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan, dan justru mereka membuat perlindungan bagi diri mereka sendiri. Ketidaktaatan, kesombongan, dan kecongkakan ini yang menjadi dasar mengapa Tuhan menghancurkan sesuatu yang begitu mereka banggakan itu. Kisah Menara Babel mengajarkan kepada kita bahwa betapa besarnya pencapaian, cemerlangnya setiap rencana-rencana maupun program-program yang kita buat, mengagumkannya ide-ide yang ada dalam diri kita, tidak menjamin itu semua menyenangkan atau sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Manusia-manusia yang membangun menara kekacauan ini adalah manusia-manusia yang bertujuan untuk meninggikan dirinya, untuk menyombongkan dirinya, bukan untuk memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang kita berikan, ide yang cemerlang harus dilandasi pada ketaatan, pada kebenaran firman Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Akan tetapi jikalau itu semua tidak dilandasi dengan hal-hal yang berkehendak di hadapan Tuhan, kehancuran bisa menjadi di depan mata, bahkan terjadi dengan sangat hebatnya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita selalu saja senang membanggakan apa yang mampu kita perbuat, apa yang mampu kita capai, apa yang mampu kita miliki. Lalu ketika permasalahan datang, atau apa yang sudah kita rencanakan itu menjadi kacau balau, terkadang Bapak Ibu Saudara dan saya tidak mengingat landasan awalnya. Kita lebih senang untuk menyalahkan mengapa Tuhan memperbolehkan kekacauan itu, kesulitan itu mendapati hidup kita. Tetapi kita lupa bahwa ternyata jangan-jangan selama ini dasar yang kita buat, landasan yang kita buat, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui firman Tuhan di pagi hari ini, saya mengajak kita semua yang mendengarkan firman ini. Segala sesuatu yang ingin kita lakukan dalam hidup kita, segala pencapaian yang ingin kita capai, harapan dan cita-cita yang ingin kita miliki, landasilah sesuai dengan kebenaran dan ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti memampukan kita, bahkan Tuhan pasti memberikan apa yang kita pinta sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Selamat untuk membangun menara,
tapi bukan menara kekacauan, menara ketaatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan di pagi hari ini. Kami diajarkan untuk melandaskan segala sesuatu yang akan kami lakukan hanya pada kebenaran dan ketaatan kami kepada Engkau, ya Tuhan Allah. Kalau selama ini mungkin kami melandasinya atas dasar kesombongan kami, kecongkakan kami, hanya ingin memperlihatkan betapa hebatnya kami, ampuni kami ya Tuhan. Firman ini akan menjadi teladan, akan menjadi kekuatan baru dalam hidup kami, di mana kami akan menapaki hari lepas hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sebentar kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami, dalam penyertaan tangan kasih Allah lah, kami melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.